Pada bagian ini, kita akan belajar tentang osilasi. Secara khusus, kita akan membahas tentang Simple Harmonic Motion atau SHM, atau gerakan harmonis sederhana. Tiga hal yang akan kita pelajari pada bagian ini adalah, yang pertama, definisi dari osilasi, yang kedua, persamaan-persamaan yang digunakan, dan yang ketiga adalah soal dan penyelesaiannya. Kemudian kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu definisi osilasi. Definisi osilasi yaitu fenomena gerak periodik, yang artinya gerakan tersebut terjadi secara berulang-ulang pada interval yang teratur dari beberapa variabel bebas. Beberapa variabel bebas tersebut adalah waktu, ruang, atau kombinasi dari keduanya. Contoh-contoh gerak osilasi adalah gerakan orbit planet-planet, gerakan pada pendulum jam, gerakan massa pegas yang terbuat dalam sebuah sistem, kemudian gerakan getaran pada atom. Pada video berikut, kita bisa melihat gerakan osilasi yang terjadi pada sistem massa dan pegas. Pada video ini kita bisa melihat gerakan sistem massa dan pegas pada sumbu vertikal yang bergerak secara periodik terhadap titik kesetimbangan. Jika kita terjemahkan gerakan tersebut pada bidang kertas terhadap fungsi waktu, maka akan diperoleh kurva sinusoidal. Kurva ini akan menjadi dasar dalam penurunan rumus-rumus osilasi berupa perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kemudian kita masuk kepada bagian persamaan-persamaan yang kita gunakan dalam gerak harmonis sederhana. Ada dua asumsi yang kita gunakan dalam penurunan persamaan ini. Yang pertama adalah perpindahan yang terjadi itu sangat kecil atau kita sebut dengan small displacement. Yang kedua adalah pada sistem tersebut tidak terjadi gesekan atau kita sebut dengan frictionless. Kita misalkan pada sebuah partikel yang mengalami gerak harmonis, kemudian gerakan tersebut terjadi pada sumbu X dengan besar perpindahan sebesar X terhadap titik kesetimbangan. Kita akan membuat persamaan fungsi X terhadap waktu sehingga kita bisa menuliskan bahwa perpindahan atau X sama dengan A cos omega T ditambah dengan delta, di mana A adalah amplitudo, omega adalah kecepatan sudut, dan delta adalah sudut fasa, yang mana ketiga besaran ini adalah konstan. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan-persamaan yang kita gunakan dalam gerak harmonis sederhana. Ada tiga persamaan penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah perpindahan, yang kedua adalah kecepatan, dan yang ketiga adalah percepatan. Perpindahan dalam gerak harmonis sederhana dituliskan dalam persamaan X sama dengan A cos omega T ditambah dengan sudut fasa, di mana X maksimum sama dengan amplitudo. Kemudian, kecepatan merupakan turunan pertama dari perpindahan, sehingga kita bisa tuliskan V sama dengan dx dt sama dengan min A omega sin omega T ditambah dengan sudut fasa. Kita bisa tuliskan V maksimum sama dengan A dikali omega. Kemudian, percepatan merupakan turunan kedua dari perpindahan, sehingga kita bisa tuliskan A sama dengan D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min A omega kuadrat cos omega T ditambah dengan sudut fasa. Kita bisa tuliskan A maksimum adalah A dikali omega kuadrat. Pada kurva di samping, kita bisa melihat perubahan dari masing-masing besaran X, V, dan A terhadap waktu. Di mana ketika perpindahan berada di titik maksimum, maka di sana terjadi kecepatan 0. Dan pada saat yang sama juga, kita mendapatkan nilai percepatan sama dengan maksimum negatif dari percepatan. Kemudian kita masuk kepada bagian energi dalam gerakan harmonis sederhana. Energi pada gerakan harmonis sederhana sesuai dengan asumsi yang kita buat di awal, bahwa tidak adanya friksi atau tidak adanya gesekan, sehingga total energi mekanik yang ada pada sistem kekal atau kita sebut dengan konservatif.
Energi pada gerak harmonis sederhana terdiri dari dua jenis energi. Yang pertama adalah energi kinetik atau kita simbolkan dengan K. Energi kinetik kita rumuskan sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan mensubstitusikan nilai kecepatan pada gerak harmonis sederhana, maka energi kinetik sama dengan setengah m omega kuadrat a kuadrat sin kuadrat omega t ditambah dengan sudut fasa. Kemudian untuk energi potensial, kita misalkan energi yang terjadi berada pada sebuah sistem pegas, sehingga energi potensial yang tersimpan pada pegas tersebut dengan perpindahan sejauh X, maka kita bisa tuliskan energi potensial atau U sama dengan setengah Kx kuadrat. Dengan mensubstitusikan nilai perpindahan pada gerakan harmonis sederhana, maka kita peroleh U sama dengan setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T ditambah dengan delta atau sudut fasa. Kemudian dengan menggunakan hukum kekekalan energi pada gerak harmonis sederhana, kita bisa tuliskan total energi E sama dengan K ditambah U atau energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Kita bisa tuliskan menjadi setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T ditambah dengan sudut fasa ditambah dengan cos kuadrat omega T ditambah dengan sudut fasa. Secara sederhana kita bisa tuliskan E sama dengan setengah Ka kuadrat. Dengan persamaan-persamaan tersebut, kita bisa melihat pada kurva berikut, ketika energi potensial maksimum, terjadi energi kinetik minimum. Begitu juga sebaliknya, ketika energi kinetik maksimum, terjadi energi potensial minimum. Kemudian kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu soal dan pembahasan. Berikut adalah soal yang akan kita selesaikan pada bagian kali ini. Seperti yang kita lihat pada gambar, berdasarkan gambar tersebut terdapat sistem balok dan pegas. Pertama, balok tersebut diberikan gaya pada arah sumbu X, kemudian balok tersebut dilepaskan dan mengalami osilasi. Diasumsikan lantainya licin, kemudian massa balok adalah M, dan konstanta pegas adalah K. Tentukan periode osilasi dari balok. Berikut adalah solusi dari soal tersebut. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat diagram benda bebas. Kita bisa buat seperti pada gambar. Terdapat sistem balok dan pegas seperti yang terdapat pada soal. Kita misalkan terjadi perpindahan sejauh X ke arah kanan, sehingga dengan memotong sistem ini, kita akan memperoleh gambar seperti berikut, di mana gaya pegas mengarah kepada sumbu X negatif. Selanjutnya, berdasarkan gambar tersebut, kita mengaplikasikan hukum Newton kedua, sehingga kita peroleh sigma F sama dengan M dikali A, minus F sama dengan M dikali A, kita memperoleh min 2F sama dengan M dikali A. Sehingga dengan menggunakan F sama dengan K dikali X, kita peroleh min 2KX sama dengan M dikali A. Seperti yang kita bahas pada bagian sebelumnya tentang persamaan pada gerak osilasi, X sama dengan A cos omega T ditambah dengan sudut fasa, dan A sama dengan min omega kuadrat A cos omega T ditambah dengan sudut fasa. Dengan mensubstitusikan kedua persamaan ini, kita akan kemudian langkah ketiga yang kita lakukan adalah mensubstitusi persamaan kedua ke dalam persamaan satu untuk menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut. Sehingga kita bisa tuliskan min 2kx sama dengan M dikali A, min 2kx A cos omega T ditambah dengan sudut fasa sama dengan min M omega kuadrat A cos omega T ditambah dengan sudut fasa. Di sini nilai A cos omega T ditambah dengan sudut fasa di ruas kiri bisa kita bagi dengan A cos omega T ditambah dengan sudut fasa pada ruas kanan, sehingga kita memperoleh omega kuadrat sama dengan 2K per M. Sehingga kita bisa peroleh omega sama dengan akar 2K per M. Kita peroleh frekuensi sama dengan 1/2 V akar K per M.
Sehingga kita bisa peroleh hasil akhir dari persamaan-persamaan tersebut untuk menjawab pertanyaan pada soal T atau periode sama dengan 2V akar M per K.